Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya sedang berada di Kelenteng Talang. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel YouTube kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu dan akan membahas tentang sejarah Tionghoa di Cirebon khususnya. Dan kali ini kita perkenalkan lagi. Ada di sebelah saya Pak Jeremy Huang, salah satu teman dekat saya waktu saya bekerja di Radar Cirebon, dan beliau ini salah satu budayawan dan tokoh Cirebon Tionghoa di Cirebon. Sebelumnya juga pernah di media massa ya Pak, di wartawan. Pak Jar, untuk Cirebon sendiri ini mungkin bisa dijelaskan kedatangan warga Tionghoa sejak dulu, bagaimana mereka masuk ke wilayah Cirebon, karena kan dikenal ada ekspedisi Laksamana Cheng Ho ke wilayah Cirebon, yang waktu itu dalam jumlah yang besar pasukannya, kemudian sempat di sini berhenti dulu ya, beristirahat, mengisi bahan bakar ataupun apa di sini, perbekalan ya. Itu bagaimana ceritanya Pak Jer? Ya, jika baca dalam sejarah yang tercatat itu adalah kedatangan Laksamana Cheng Ho. Diperkirakan pada tahun 1415 Cheng Ho datang bersama rombongannya di Muara Jati, ya, Gunung Sembung di sana. Nah, itu salah satu rombongannya bernama Mahwan itu menuliskan buku berjudul Ying Ya Seng Lan. Nah, Mahwan menuliskan bahwa menyebut Muara Jati ini adalah Ching Liwen. Ching Liwen artinya sumber yang terdalam. Karena melihat banyaknya potensi sumber kekayaan alam maupun juga kekayaan budaya di sini, makanya disebutnya Ching Liwen. Artinya sumber yang terdalam. Nah, Laksamana Cheng Ho ini, rombongannya ini, ada sumber yang menyatakan bahwa dipimpinnya oleh Kung Wuping. Kung Wuping ini konon katanya masih keturunan dari Konghucu. Nah, Kelenteng Talang ini tercatat dalam buku catatan Malayanal, yaitu buku catatan Melayu kuno yang ditemukan oleh Purman. Jadi Purman menemukan bukti-bukti sejarah keberadaan masyarakat Tionghoa pada abad ke-15 dan 16 itu di Kelenteng Talang dan di Sampokong, Semarang. Dalam buku Cina Muslim di Jawa abad ke-15 dan 16 karangan Haji de Graaf halaman 34 dan 35 dituliskan Kung Wuping itu mendirikan mercusuar di atas bukit Gunung Jati. Tidak jauh dari situ dibangun pula komunitas Tionghoa Muslim di Sembung, Senil, dan Talang. Masing-masing lengkap dengan masjid-masjidnya. Nah, dalam buku karangan Haji de Graaf ini, yang berjudul Cina Muslim di Jawa abad ke-15 dan 16, halaman 34 dan 5, dituliskan Kampung Serindil ditugaskan menyediakan kayu jati untuk perbaikan kapal-kapal. Lalu Sembung itu
ditugaskan memelihara mercusuarnya, Mercusuarnya. untuk memelihara mercusuar. Dan Kampung Talang ini ditugaskan memelihara pelabuhan. Nah, ada yang menyatakan bahwa yang menjaga mercusuar itu adalah Tan Eng Huat. Yang ditugaskan untuk menjaga mercusuar adalah Tan Eng Huat. Itu yang tercatat dalam buku karangan Haji de Graaf. Yang berdasarkan bersumberkan dari Malay Anal itu. Itu bagaimana mereka masuk ke wilayah Cirebon karena mereka pendatang kayak makanya bagaimana mereka diterima oleh warga pribumi sini mungkin bagaimana mereka? Apa misinya mungkin misinya satu itu untuk menjalin persaudaraan, kedua untuk perdagangan. Lewat dari sana mungkin terjadi semacam pergaulan dan asimilasi betul. Perkawinan, betul sehingga terjadi akulturasi sampai ke budaya. Oleh sebab itu kan ada banyak makanan yang kita kenal saat ini, yaitu bakso, mie, kecap, terus siomay, bapau, moho, bacang, cakwe, terus yang khas Cirebon, lengko itu lengko masuk juga. Lengko kemungkinan itu kan akulturasi budaya, akulturasi makanan, akulturasi kuliner dari Tiongkok sama penduduk di sini. Makanya namanya tuh lengko itu apa sih Pak Jar? Mungkin ada referensi nggak? Lengko itu diambil dari nama apa tuh? Sampai lengko saat itu? ini saya belum menemukan. Memang kata banyak lengko itu mungkin ya, ini mungkin artinya campuran mungkin. Karena situ kan ada mentimun, terus ada toge, ada tempe, kucai, kita namanya kan kucai, atau di sini namanya seledri lah ya. Terus ada tahu, terus kecap dan bumbu kacang itu. Jadi akulturasi, itu adalah akulturasi budaya makanan gitu. Kuliner ya? Iya, kuliner. Seperti yang kita ketahui, tahu kan berasal tahu dari Tiongkok sana. Iya, asalnya. Selain akulturasi dari makanan, apalagi Pak Jar, akulturasi dari sisi mungkin bangunan? Ada. Bangunan ketika kita melihat itu di tengahnya cekung, itu khas Tiongkok itu. Tengah atapnya ya, atapnya cekung begini, itu adalah akulturasi arsitektur Tiongkok di sana. Iya kan. Dan biasanya rumah-rumah kan lebar di depan gitu tuh. Lebar di depan. Iya. Kalau rumah-rumah zaman dulu ya, itu untuk mengindikasikan supaya banyak rezeki yang masuk. Dan belakangnya biasanya mengecil, supaya jangan banyak pengeluaran. Itu artinya Hong Shui dan Feng Shui dari rumah itu. Jadi depan harus lebar supaya banyak rezeki yang masuk, belakangnya kecil aja supaya jangan ada pengeluaran gitu loh. Dan biasanya di tengah-tengah itu kan ada sebuah kayak bukan lubang sih, jadi tengah-tengah itu kayak ada udara masuk untuk kesehatan gitu. Nah, terus juga kita mengenal loteng, ya kan, terus sempuah, ya kan, terus wajan, ya, terus banyak lah, adalah dapur juga yang berasal dari Tiongkok sana, ya. Dalam bahasa sehari-hari kita bisa mengenal gua, lu, ya kan, itu. Iya, nama-nama ini kayak untuk uang tuh Pak? Iya, Gope, ceban, noban, saban, siban, goban gitu loh. Itu kan dari bahasa Hokkien. Itu termasuk akulturasi bahasa ya Pak? Akulturasi bahasa. Akulturasi bahasa. Kalau Bokek juga kata bahasa bokek, ya kan? bokek. Bokek juga itu. Kalau dari sisi ini Pak, kehidupan beragama di sini, karena kan mungkin tidak bisa dipungkiri ya Pak, ketika mereka rombongan dari Laksamana Cheng Ho datang ke sini, mereka juga punya keyakinan sendiri yang dibawa ke sini mungkin ya, yang juga ikut mempengaruhi
mempengaruhi yang disinggahinya gitu ya, wilayah yang disinggahinya. Laksamana Cengho sendiri kan beragama Muslim ya Pak. Betul. Itu ada syiar Islamnya atau memang bagaimana itu Pak? Ada. Dan bagaimana memang yang datang ke sini itu Muslim semua atau memang campur dari Tionghoa itu, dari Cina itu yang datang ke sini campuran? Saya jujur belum tahu secara pasti, belum mempelajarinya itu. Belum tahu secara pasti itu. Belum belajarinya. Cuman memang kehidupan di sini akhirnya ikut memang sudah dari dulu memang toleransinya cukup besar ya Pak ya. Betul. Karena di sini juga ada Hindu, Buddha, kemudian datang ada Islam, Iya. agama Konghucu dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa hidup berdampingan ya Pak ya. Betul. Siap. Oke Pak Fajar, itu aja. Iya. Mungkin nanti kita ke dalam Fajar. Iya. Melihat di Kelenteng Talang. Iya. Karena kita saat ini sedang berada di Kelenteng Talang dan salah satu peninggalan warga Tionghoa yang dulunya adalah, kalau kata Pak Teddy tadi, perwakilan perkantoran gitulah yang di sini, yang saat ini jadi tempat ibadah agama Konghucu. Oke teman-teman, itu aja. Selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi warga Muslim yang menunaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi bekal, menjadi pengetahuan bagi kita semua, dan jangan lupa sejarah dari bangsa kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.